Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi, Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo. Oke, hari ini kita mau ngobrol tentang cinta. Sarang. Gini dong. Sarang. Ya. Oh iya gini. Cinta. Pernah dong jatuh cinta? Nah, menurut lu cinta itu apa tuh, Le? Cinta itu apa ya? Tetap sayang walaupun pasangan lagi nyebelin atau lagi bete sama pasangan, tapi tetap sayang. Komit gitu maksudnya Iya. ya? Tetap komit. Jadi, oke. Setuju nggak kalau cinta itu katanya take and give? Setuju nggak? Take and give. Kayaknya kalau cinta sebenarnya enggak deh. Makanya kadang-kadang ada orang yang bilang cinta tak harus memiliki. Setuju nggak? Setuju kan kalau cinta itu kan kasih ya. Sebenarnya kasih, kata dasar kasih itu kan gue punya barang. Ini gue kasih gitu. Gue kasih dong ke siapa gitu. Berarti kan ngasih itu kan memberi, mengasihi, memberi. Iya gak sih? Tak harap kembali ya. Tak harap kembali. Kayak iya. lagu kasih ibu. Kalau ngomongin soal cinta pasti nggak akan ada habisnya. Dari mulai jatuh cinta, patah hati, pokoknya semua orang punya definisi macam-macam lah ya soal jatuh cinta. Jadi cara mengekspresikannya juga pasti beda-beda sih. Nah ini yang disebut dengan love language. No, bahasa cinta. Bahasa cinta. Jadi bahasa cinta tuh kalau misalnya gue orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Berarti lu Jepang Orang misalnya. Ngobrol pakai bahasa Jepang. Susah untuk ngasih tahu tentang cinta kalau bahasa kita nggak sama. Iya, bahasanya beda jadi nggak nyambung Nggak ya. nyambung, ngomongnya juga jadi nggak nyambung gitu ya. Jadi bagi kita yang punya pasangan, mungkin pernah mikir, dia puas nggak ya dengan hubungan ini? Dia happy nggak ya dengan hubungan ini sih gitu ya? Bisa nggak sih gue bahagiain dia? Terus mungkin suka bingung memahami diri kita masing-masing. Jadi banyak pertanyaan yang mungkin muncul tentang cinta, tentang hubungan kita dan pasangan. Atau kayaknya, aduh gue udah ngelakuin semuanya tapi mungkin dia ngerasa cukup atau enggak Happy sih nggak ya gitu. dia Happy ya? atau enggak sih gitu ya. Jadi ngelihat fenomena ini sebenarnya nggak ada yang salah. Bagi yang udah berpasangan tuh rasa bingung itu tuh wajar banget. Jadi tinggal gimana kita mengkomunikasikan kecemasan itu satu sama lain. Serta jadi gini, jadi mungkin ada nggak salah juga kalau zaman sekarang kita dengar kata bucin ya. Mungkin itu salah satu cara untuk mengekspresikan rasa sayangnya satu sama lain tuh, Le. Si bucin itu. Kalau lu di antara lu semua ada yang merasa atau mempertanyakan hal kayak gini, nah lu berada di waktu yang tepat di saat yang tepat. Karena kita hari ini akan bahas tentang itu semua. Tentang cara seseorang mengekspresikan perasaan cintanya gitu ya, Iya. atau yang kita sebut tentang love language. Apa itu bahasa cinta? Love language. Sebenarnya istilah itu mungkin kita langsung mikir, emang ada bahasanya ya? Cinta apa sih? Bahasa cinta tuh apa? Ini ada penelitiannya nggak sih? Ya? Iya, apa beneran sih? beneran Bener apa dibuat-buat doang? Iya gitu ya. Nah, jawabannya ada. Ada konsep love language atau bahasa cinta itu sendiri sebenarnya dikenalkan oleh Dr. Gary Chapman, penulis buku tentang Five Love Language asal Amerika. Jadi dia itu membedah tentang prinsip komunikasi dalam satu hubungan. Nah, dari situ si Dr. Gary Chapman ini memperkenalkan sebuah bahasa cinta yang diaplikasikan bisa ke berbagai hubungan. Bisa hubungan romantis, keluarga, pertemanan. Intinya love language itu adalah bahasa cinta, yaitu tentang cara bagi seseorang mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain. Jadi si Dr. Gary Chapman ini memang peneliti gitu ya. Oh, emang sumbernya peneliti ya? terpercaya. Dia memang peneliti. Jadi love language itu nggak melulu tentang hubungan yang romantis gitu, hubungan percintaan pria dan wanita. Tapi juga bisa diterapin ke berbagai hubungan lain. Kalau love language itu nggak didapatkan, seseorang nggak akan merasa dicintai dengan baik. Oh, jadi bahasa love language ini ternyata ada beberapa tipe ya. Jadi kalau nggak masuk, nggak pas, Iya. orang merasa, oh ini nggak sesuai, berarti lu nggak sayang sama gua. Nah, benar-benar. Maka dari itu penting buat kita memahami bahasa cinta kita dulu. Bahasa cinta kita, Bahasa cinta kita seperti baru apa? pahami bahasa cinta lawan pasangan kita. Gitu. Oke. Jadi biar benar-benar hubungannya bisa awet, bisa saling merasa dicintai. Oh iya, biar. Jadi pertama, memang syaratnya kita mesti cari tahu dulu love language kita sendiri. Gitu. Kalau muncul gini, buat apa sih gua tahu tentang bahasa cinta gitu? Emang sepenting apa sih gitu ya?
kayaknya mungkin hubungan gue lagi adem ayem aja, buat apa mempelajari hal ini. Nah mungkin yang kita nggak tahu kan sebenarnya pasangan kita itu gimana dalam hubungan ini gitu kan. Jadi bisa aja dia selama ini mungkin cuma pura-pura senang biar tidak menyakiti perasaan kita. Berpura-pura ya. Gitu. Iya, nggak pas. Iya. Kira-kira dia sukanya diapain sih? Ya? Nah, Kira-kira bahasanya seperti apa? Ya? Betul. Jadi kita tuh perlu tahu diri kita sendiri dulu. Jadi si Dr. Gary Chapman ini membagi love language jadi 5. Jadi ada 5 love language. Yang pertama, kita bahas yang pertama ini ada words of affirmation. Apa tuh? Nah, jadi gini, bahasa cinta ini yang buat kita yang seneng banget dengar kalimat-kalimat kayak pujian, apresiasi, kalimat-kalimat yang mengekspresikan rasa sayang, words. Jadi bahasa cintanya terwakilkan oleh kata-kata yang kedengeran. Oh, berarti dia merasa dicintai kalau dia sering dipuji sama pasangannya. Iya, dipuji, diapresiasi, pokoknya kalimat-kalimat yang menyatakan cinta. Jadi kalimat ini jadi dasar keyakinan bahwa pasangan kita benar-benar mencintai kita. Oh, kalau gitu. Kalau dia sering muji, ya kalau dia, wah ini pasangan gue sayang nih sama gue. Iya. Kalau ngomong gini, aku sayang banget sama kamu. Nah, terus selain itu kalimat-kalimatnya, kalau misalnya udah ngakuin sesuatu, thank you ya, udah bahagiain aku selama ini gitu. Terima kasih sudah mengisi hidupku. Iya, ada kan? Iya, merinding. Ada kan? Iya. Jadi love language dia sifatnya verbal. Kata-kata manis gitu ya. Itu tuh hal yang paling ditunggu. Semakin banyak dia dengar, semakin penuh tangki cintanya. Jadi meluap-luap happy-nya itu. Happy-nya digombalin gitu. Digombalin, iya, kasar katanya iya. Bener. Digombalin, semakin gombal semakin happy. Iya, betul. Ya, karena mungkin orang-orang gombal itu kalau ketemu sama yang orang-orang yang wah, ini korbannya ya. Ini korban yang paling banget. tepat. Iya. Yang satu ngerasa ini makanan gue banget. Iya, penuhi aku. Gitu kan. Gue kenal banyak orang suka gombal. Iya, jadi kata-kata manis dan pujian ini tuh benar-benar ditunggu-tunggu banget. Karena memang bahasa cintanya words of affirmation. Jadi gitu orang gombal kalau ketemu orang tipe ini, waduh, jadi sasaran empuk ya. Iya, tapi nggak ada yang salah dengan love language ini, karena memang ada gitu ya. Orang-orang dengan love language ini tuh akan baper dengan kritikan atau komentar-komentar negatif. Gitu ya. Gitu. Memang dia butuhnya digombalin. Oke. Itu makanan kesehariannya dia. Iya. Itu yang pertama. Kayaknya ini wanita kebanyakan begini sepertinya ya. Iya, tapi mungkin pria juga ada nih, Le. Oh, ada pria jadi, suka digombalin. Suka digombalin. Sifatnya suka dipuji. Oh. Thank you ya, gue bisa misalnya mengandalkan lu. Anterin gue. Thank you ya. Iya, benar juga. Iya, ini tuh mungkin bukan masalah gender. Jadi memang ada tipikal orang yang sukanya dengan kata-kata. Oh iya, benar. Thank you udah anterin aku pulang gitu. Ya, kamu perhatian banget, bawain aku kado ya. Iya, seneng tuh. Jadi hidupnya penuh banget gitu. Itu yang pertama, words dicintai. of Ya, affirmation. benar. Yang kedua, ada yang namanya quality time. Nah, quality time itu bagi kita nih yang seneng menikmati waktu bersama orang tercinta. Oh. Nggak ngapa-ngapain, waktu bersama aja. Jadi bisa dibilang kita yang memiliki love language yang satu ini, bahasa cintanya itu fokus banget sama waktu yang dihabiskan bersama pasangan. Yang penting kebersamaan ya. Kebersamaan. Nggak makan, nggak apa-apa, yang penting kumpul. Oh iya, gue ada punya temen tuh dulu waktu kuliah. Mereka ini sama-sama gamer. Oh. Si cewek gamer, si cowok gamer ya. Kalau ngedate dia bener-bener pergi ke warnet. Wow, bisa dari pagi sampai malam ngadepin komputer masing-masing tapi bersama. Oh, tapi beda, main gamenya beda-beda. Main gamenya sama. Tapi gue dengan fokus dengan satu komputer sendiri. Yang cewek fokus dengan satu komputer sendiri. Oh, ada ya cewek. Tapi mereka hidup bahagia dan married sampai sekarang. Oh gitu? Iya, sekarang married ya. Dan saling bahasa cintanya menghabiskan waktu main game bersama. Oh, quality time iya, itu ya. Iya, quality time banget ya. Betul. Berarti karena bahasa cintanya itu berarti penuh terus. Iya, penuh. Happy. Padahal ada orang yang kalau pasangannya main game dia marah-marah. Iya, gitu ya? bener. Ini cocok banget ya. Okay. Buat cowok-cowok itu cewek impian ya sebenarnya. Betul. Karena sebenarnya orang-orang tipikal quality time ini waktu yang diberikan adalah cara mereka mengekspresikan cinta mereka. Iya, semakin banyak menghabiskan waktu bersama, mereka merasa saling mencintai. Jadi rasa cintanya, benar-benar rasa cintanya tuh terpenuhi karena menghabiskan waktu bersama. Udah, itu aja. That's it. Iya. Bersama, mungkin duduk nonton TV bersama. Iya. Nonton bareng ya, makan biar kata cuma makan kaki 5 ya. Iya. Tapi yang penting bersama ya. Jadi komunikasi itu hal yang krusial sih bagi orang-orang yang punya bahasa cinta quality time. Nah, coba dipikir pasangannya teman-teman. Kira-kira ada yang ke arah sini nggak bahasa cintanya? Atau kita kali ya, cek
Kita, Oh iya, boleh kita juga ini ya. nggak, kita bahasa cintanya ada yang quality time nggak? Karena saat bersama pasangan mungkin kita bisa berbagi hal yang kita alami gitu ya. Iya, mungkin ngobrol. mungkin sebenarnya kita maunya quality time, tapi pasangan kita sukanya ngegombal ya. Jadi Oh mungkin. iya mesti ngomong Itu- sama pasangan ya. Itu gitu, Iya. itu. Itu bacot doang lu, Iya, Cie. oh iya. Nah, mungkin Ngemeng jadi- aja gitu. Nah mungkin buat orang-orang yang suka gombal, mungkin kalau nggak menemukan partner yang tepat aja kali ya. Makanya Iya. suka dibilang, basi lu, Iya. gombal lu, Ah, gitu gombal, ya. Iya, iya benar-benar. Oke. Nah, coba dipikirkan ya. Kita tuh bahasanya apa? teman-teman? Iya benar-benar, itu yang quality time. Yang Ah. kedua, ada yang ketiga nih. Yang ketiga itu gift, bahasa cintanya receiving gift, menerima. Jadi love language-nya itu nggak melulu soal Menghabiskan menerima. waktu bersama. Iya, nggak melulu soal menghabiskan waktu bersama, tapi dia ada juga tentang menerima hadiah. Tapi hadiah yang dimaksud di sini tuh bukan dibeliin barang mahal, branded gitu enggak. Karena Oh, love bukan. language-nya ini tuh orang-orang dengan love language bahasa cinta yang dengan menerima hadiah itu lebih suka dapetin barang-barang yang lebih ke arah ada maknanya gitu. Oh, nggak harus mahal. Nggak harus mahal. Jadi Iya. kadang-kadang buat orang yang punya ini tuh kalau zaman dulu pensil, selipan buku, Oh. hal-hal kecil yang mencerminkan ada maknanya gitu. Dikasih susu pagi-pagi, Oh. dibeliin Nah, sebelum susu. pelajaran dikasih permen. Permen. Iya. Waduh. Iya. Ya, gue dulu SMA bawa sekantong permen cuma buat dibagi-bagiin. Karena lu mengejar seseorang. Enggak juga sih, Oh, lu- biar menarik perhatian aja supaya punya teman. Oh, lu nggak punya teman ya? Jadi lu butuh modal untuk mendapatkan teman Oh, ya? jangan salah aja. Jadi buat kalian yang punya bahasa cinta ini, mungkin kalian ngerasa kalau kado itu adalah bentuk kasih sayang. Iya. Hal kecil, sekecil apapun. Kalau gue dulu bentuk kasih sayangnya mungkin diberi contekan. Oh Di iya, sekolah. oh, iya, Itu iya. termasuk gift. Itu bahasa pertolongan buat gue. Jadi contoh misalnya nih pasangan kita ngasih baju gitu ya, Iya. baju baru. Nah kalau kadang-kadang orang yang receiving gift itu tuh nggak peduli loh harga. Iya. Itu bentuk beliin baju itu bentuk perhatian. Pokoknya care dan Iya sayang. benar. Iya. Jadi ikhlasnya, tulus atau care. Misalnya lagi pengen zaman sekarang misalnya rok yang jenis apa dibeliin gitu. Itu tuh care-nya, maknanya dari setiap pemberian. Yang hobi nyemil juga mungkin dikasih cemilan Nah, aja udah happy. Betul. Dibeliin ini kayak cuman dibeliin susu kecil, susu coklat sama dibeliin roti, udah. Ah, iya, makanya. Oh, ini ternyata bahasanya ya. Iya. Bahasa gift ya. Iya, receiving gift. Jadi, nah tapi penting banget nih orang yang bahasa cintanya ini nih ya. Kalau misalnya ada pasangan, bahasa cintanya salah satu receiving gift. Penting banget kalau lu pulang dari mall bawain sesuatu. Makanan kecil kek atau kopi kek atau boba tanpa diminta. Oh, tiba-tiba ya pulang bawa Pulang sesuatu bawa, ya buat walaupun istri. tidak diminta ya. Iya, Nah, benar-benar. karena hal ini membuat mereka merasa langsung dicintai. Tuh, yang cowok dengerin tuh, kalau ceweknya bahasa cintanya ini perlu jangan mertuanya dibawain martabak ya kan. Temenin main catur ya, angkatannya ketahuan banget ya. Angkatan Dono Kasino Indro ya. Betul. Bawain mertua martabak ya, Penting. temenin main catur ya enggak. Penting banget bawain Coba tahu sesuatu. ya buat pasangannya ya. Nah, tapi kalau nggak dibawain gimana? Kalau nggak dibawain, orang dengan love language ini akan merasa diabaikan. Ya, kayaknya nggak care gitu ya, Kok lu nggak mikirin gue ya. Nggak mikirin gue di rumah. Nah, sayang nggak sih sama gue? Nah, langsung ngerasanya tuh gitu. Lu sayang nggak sih sama gue? Hah? Cuman gara-gara gue pulang nggak bawa roti? Lu mempertanyakan Iya. hal sebesar ini? Ya itu, karena bahasanya tuh nggak nyampe. Apalagi buat pasangan Nggak yang ditugasin kantor atau pergi sama teman-temannya keluar kota, Nah. pulang, waduh. Nah, betul. Kalau bisa bawa sesuatu nih, aku inget kamu, aku Iya. bawain ini, waduh. Kerupuk kemplang, kerupuk doang, kerupuk ikan. Iya, Habis itu, iya. Kalau kayak gitu tuh kerupuk doang. Atau apapun deh yang kecil, yang mencerminkan gue itu care sama lu. Iya. Dimanapun gue berada, gue tuh Gue inget mikirin tuh. kamu. Iya. Cowok sweet gak sih? Itu yang ketiga. Yang keempat ada lagi nih, namanya act of service. Jadi bagi kita yang punya love language satu ini, kata-kata kayak I love you gitu ya, itu jadi nggak terlalu berarti. Oh, lebih Karena ke kan apa? service. Servis nih, AC rusak, pasangannya yang servicing Nah, gitu. lebih ke arah gini, talk less, do more. Oh, iya. Oh, Nggak usah mungkin bacot doang lo gitu. turun mobil bukan pintu. Nah, itu driver apa? Oh iya, itu Grab. Film Korea tapi film Korea begitu semua loh. Mengidam-idamkan kan cewek Iya, iya. dibukain pintu gitu. Tiba-tiba cewek kedinginan, cowoknya lepas mantel. Nah, ya itu ya. gitu Oh, ya, gitu-gitu ya. Gitu-gitu kan. Padahal, iya. Nah, orang-orang dengan tipe act of service ini cenderung juga suka melayani.
Jadi kalau gue punya love language act of service, gue tuh cenderung suka melayani dan seneng kalau dilayani. Oh, otomatis ya, karena Otomatis. dia merasa kalau gua kan bahasa cintanya melayani, berarti kalau pasangan kita layani itu menandakan kita sayang sama Mencintai dia. itu. Iya. Memang orang cenderung melakukan sesuatu berdasarkan bahasa cintanya. Kan kita kalau ngomong sesuai dengan bahasa kita sendiri kan. Pasti kita melakukan sesuatu sesuai bahasa cinta kita. Tapi kan nggak tahu Ya. pasangan kita sama nggak bahasa cintanya sama kita kan. Ya benar, tadi kasusnya kayak bahasa cinta yang afirmasi ya, yang Iya. omongan ya. Kalau Iya. orang yang sukanya dipuji, ya dia akan mencoba memuji pasangannya. Betul. Nah, cuma kalau pasangannya ternyata bahasanya act of service, nah ini agak nggak match nih. Betul. Iya, Yang satu bener. bacot doang Iya, loh gitu gombal kan. lah, ya benar. Tapi bagi orang act of service, kalau sampai lupa menepati janji nih, lupa, atau pokoknya nggak ngelakuin dengan alasan apapun, itu langsung bikin mereka merasa tidak dihargai. Oh, Karena apa itu contohnya? bahasanya. Udah janji tapi lupa. Janjian, misalnya udah makan malam gitu ya. Anniversary kali ya? Apa gitu? Waduh, itu fatal banget. Itu fatal Jangan, sekali ya? itu fatal Oh, sekali. itu terlalu ini Iya, ya, iya, terlalu iya. Tapi itu bahaya. kontroversial. Kalau bisa tanggal anniversary ya buat cowok-cowok ditato ya, tanggal pernikahan ya Iya. ditato di tangan. Jadi ada apa-apa tinggal nyontek. Antar jemput, Ah, iya, iya. antar jemput. Penting. Jadi jemput tempat waktu gitu ya. Iya. Aku jam 3 sampai rumah, tahu-tahu jam 4, jam 5 gara-gara ketiduran. Nah, Nah, iya. matang dah tuh ketiduran tuh. Tidur. My God. Atau Kalau- misalnya kita anggap sebenarnya naik Grab aja bisa ya, Nah. naik ya mobil online ya. Iya, nggak tapi ribet. kita jemput, nah pasti seneng Iya, banget ya. betul itu. Benar-benar ya, Ya itu act of service ya Iya, bahasanya ya. Betul. Jadi gimana kita memperlakukan pasangan kita itu penting. Sesuai sama bahasa cintanya dia, mulai dari hal kecil sampai hal yang gede lah. Jadi dengan gitu kita merasa pasangan kita merasa dicintai dengan baik gitu ya. Jadi kayak misalnya seneng pas nganterin, misalnya balik ke rumah walaupun udah malam, capek pulang kerja, abis makan walaupun rumahnya deket mampir dulu. Oh, makan bareng. Iya. Iya. Padahal kerja di Sudirman, rumah di Bogor, pasangannya satu lagi ceweknya di Tangerang, lakinya rumah di Bogor, kerja di Sudirman. Oh, Anterin dulu pulang ke Tangerang, habis itu pulang baru ke Bogor. luar biasa itu ya. Itu act of Boros di bensin. service. Iya. Ini penting banget nih buat cowok-cowok yang ceweknya adalah cewek-cewek mandiri, tapi punya love language-nya act of service. Iya. Nah, jadi walaupun kelihatannya itu cewek mandiri gitu ya, tapi itu seneng banget kalau bisa tuh cewek kayak terlihat bergantung. Iya, bergantung Di ya. servis, Bukan iya. di pohon ya, bergantung di pohon, Iya. bukan gitu ya. Bergelantung Manja itu maksudnya, bergelantung ya. bergelantungan, Oh iya, salah ya. bukannya bergantung, ya Iya. kan? Jadi kalau di service lebih seneng dia, walaupun Iya. dia sebenarnya mandiri ya. Betul. Kan kadang kita kalau ngelihat cewek mandiri, oh ya bisa ya bawa mobil sendiri gitu ya. Mungkin kalau kencan ketemu di tengah aja nggak usah dijemput. Walaupun bisa, tapi dia tuh seneng diperlakukan sesuai bahasa cintanya dia gitu. Jadi fulfill banget. Setuju. Biar bisa lebih kena. Ya. Iya, kena banget. Jadi ini penting banget mempelajari bahasa cinta. Yang terakhir, yang kelima ada yang namanya physical touch. Waduh, Nah, ini kayaknya gue seneng nih. Ya kan? Paling seneng adalah punya pacar cowok, punya pacar cewek yang punya bahasa cintanya physical touch and quality time. Oh iya. Waduh, iya. Quality time, physical touch gitu ya. Bahasa cinta ini tuh bukan berarti melakukan hal-hal yang berbau negatif ya. Enggak ya. Nah, jadi ini tuh sebagai bentuk rasa cinta, bentuk afeksi dari pasangan. Iya, menggandeng. Iya, menggandeng. Ya. Belai, rasa Iya, sayang gitu ya. suap-suapan ya. Itu Ya. apa? Kalau orang film Korea bersihin nasi, Oh, iya, kotoran iya. di ini. Oh, ada upilnya aja. Di toel gitu ya. Iya. Jadi Itu happy. iya, Wah, iya, bahagia. iya. Atau misalnya tanda terima kasihnya meluk didempetin, Oh. meluk dari samping gitu, Oh, iya, didempetin. betul. Bukan melulu yang negatif. Jadi ini tuh membuat pasangan kita atau kita yang punya bahasa cinta physical touch itu merasa dicintai. Iya. Kadang-kadang Sesuai. kalau teman-teman bisa ketemu orang yang kalau ngomong nepuk bahu Iya. ya kayak gitu, itu mungkin salah satu bahasa cintanya dia. Ada juga loh kalau teman gue sukanya ngegelepak tapi. Oh iya. Kalau ngomong, kalau cewek iya nggak sih? Cewek tuh kalau ngomong suka gitu. Oh iya. Gitu. Iya, biasa awal-awal menyenangkan. Kalau udah beberapa kali boleh dibalas. Iya. Oh, mungkin kalau orang yang suka di mall tuh di eskalator suka dempet-dempetan. Pernah lihat gak? Oh, pernah. Gue pernah ketemu satu pasangan ya.
lagi ngobrol bareng kita, cuma di pangku pasangannya ya. Di restoran? Iya di pangku ya, Itu di klub dirangkul. atau Iya. enggak? Enggak di restoran ya. Wow. Iya. Cuma ya risih juga sih liatnya. Iya, itu Cuma kayak ya itu bahasanya PDA nggak mereka sih? ya. Kalau orang-orang maksudnya suka mempertonton, Iya, mungkin iya, kalau iya, orang ada. suka mempertontonkan hal-hal kayak gitu ya, di eskalator itu gimana ya? Iya. Ya itu mungkin dengan love language kayak gitu ya. Kalau yang enggak kan merasanya risih Iya ya, dong. karena kan bahasa kita berbeda jadi kita lihatnya aneh mungkin. Iya, kalau sampai tapi butuh juga mungkin orang-orang dengan love language, physical touch itu menebarkan keintiman fisik kali ya. Iya, Dia senang menebarkan yang dipertontonkan halayak ramai. Gue saling mencintai loh. Iya, gitu. Ya, Jadi mungkin timbul juga. buat kita, hah? Ngapain lu? Ya mungkin bahasa kita beda jadi kita lihat Iya, ngapain sih nggak ya? ngerti, kita tuh cuman nggak ngerti gitu ya, Iya. karena dengan bahasa kayak gitu. Nah, kira-kira itu love language yang ada, 5 love language yang ada tadi, tentunya kan setiap orang punya bahasa cinta yang berbeda-beda. Jadi penting banget nih buat kita tahu apa sih sebenarnya love language kita. Supaya bisa memberikan rasa nyaman dan kepuasan dalam hubungan, timbal balik. Nah, kalau lu, love language lu, kira-kira apa, Le? Kalau gue itu act of service kayaknya, sama quality time. Tuh gue lebih demen itu. Quality time tuh contohnya, gue hobi nonton bola nih, gue lagi nonton bola ditemenin. Walaupun pasangan gue nggak terlalu ngerti bola, nanyanya pertanyaannya itu aja diulang-ulang, tapi gue merasa happy karena dia temenin gue. Ya, Oke. act of service ya. Malam-malam lapar ya, dimasakin Indomie. Indomie. Oh, kayaknya wah dia mencintai gue ya. Jadi Padahal lu kalau berat nambah ya. Iya, nggak sebenarnya itu butuh mbak. Iya butuh Bukan mbak ya. butuh istri. Oh, mohon Ya tapi maaf. senang juga kan Happy, dibikinin happy. pasangan gitu Iya, walaupun iya. cuma mie, Iya, betul. Iya. Minimal dia orderin kayak Grab. GrabFood. Oh, atau kalau misalnya udah diorderin Grab dibukain gitu ya kali ya, dimangkok. Iya, disiapin tinggal makan gitu ya. Cuman walaupun bukan dia yang masak. Iya, benar. Oh. Act of service ya. Benar. Oh, kalau gue itu lebih ke arah words of affirmation. Oh. Jadi gue tuh seneng kalau lu cantik banget hari ini gitu. Oh. Ngasih. Jadi walaupun mungkin orang yang gue ajak ngomong, ih apaan sih lu gitu ya, lebay banget nggak apa-apa. Iya. Tapi gue tuh seneng aja gitu. Terserah dia mau nangkepnya apa. Pokoknya yang gue bagi, Pokoknya gue dapat perhatian. Iya. berbagi cinta gitu. Yang gue Iya, bagi kasih kan. Terserah dia mau nangkepnya apa, sama quality time sih. Oh iya benar. Berdua aja. Oke, kita ngobrol berdua nih quality time ya. Oh iya. Tapi kalau yang LDR gimana tuh ya? Physical touch-nya bagaimana? Kalau orang dengan love language, physical touch, quality time, nggak bisa Wah. LDR tuh pasti. Wah, mungkin sekarang bisa pakai metaverse ya. Gimana? Saling Berasa gitu. bersentuhan pakai virtual. ini. Apa namanya? Kalau kacamata yang Eh, bukan apa? Kalau yang VCR buat main apa? VR. VR ya, pakai VR. Pakai VR gitu Iya, kali ya. Berasa dipeluk. menyentuh ya. Atau ada kursi yang bisa ini tau? Bisa meluk, Oh iya. bisa geter. Itu kan tadinya VR Waduh. itu dibikin untuk film-film dewasa nggak sih? Ya, Waktu waduh, awal-awal nggak ngerti VR juga itu. ya. Nggak ngerti juga ya. Oke. Itu sepertinya buat sensasi 3D aja yang saya tahu. Oh iya, berarti kalau bisa mengobati orang yang LDR pakai Iya. VR. Ya, tapi kalau dulu sulit banget pasti ya. Iya, VR. Tapi Iya. bagaimanapun VR juga nggak real sih. Iya. Itu tantangan banget buat yang LDR tapi Iya. love language-nya Berarti nggak sentuhan bisa. ya. Mungkin Cenderung nggak bisa. kebanyakan selingkuh jadinya ya. Karena dia demennya quality time dan Iya. physical touch, akan tergoda dengan hal-hal kayak gitu dong. Iya. Yang Kita ini- senang banget sih bahas yang yang dua, agak dua ini. di pinggir jurang ya. Iya. Oh, Oke, next. Nah, jadi pokoknya kalau sekarang selain mengetahui apa yang love language yang kita punya, kita juga mesti tahu dong love language orang yang kita cintai, Iya. pasangan kita, anak mungkin ya. Iya, jadi nggak harus melulu ke pasangan sih sebenarnya. Jadi anak kita ya, kadang orang tua, yang mertua ya bisa aja ya Iya. buat mereka lebih sayang sama kita. Betul. Nah, ada tips-tips juga nih buat apa yang bisa kita lakuin buat mengkomunikasikan perbedaan love language. Nah, yang pertama Gimana tuh tuh? harus kenali pasangan kita, mau anak, pokoknya orang yang kita pengen tahu gitu ya lebih dalam. Cari tahu misalnya gini, karena love language itu kan nggak bisa ditanya langsung, love language apa? Iya, benar sih. Hah? Terus gue gimana? Gue apa? Mhm. Tahu aja ada 5 enggak? 5 itu mungkin pernah denger gitu ya, words of affirmation. Terus apa lagi ya? Mungkin caranya yang pertama kita bisa trial and error, maksudnya karena Benar. kita udah ada pengetahuan ini. Pertama harus ada knowledge-nya dulu. Iya. Harus ada pengetahuannya dulu tentang 5 bahasa ini berarti gitu. Terus kita tes, misalnya kita kasih gift.
biasa aja ternyata, oh berarti bukan itu. Hmm. Atau kita juga bisa lihat cara dia Nah. mencoba memperlakukan kita walaupun nggak pas Betul. sama bahasa kita, betul, tapi betul. berarti kurang lebih bahasa cintanya dia itu. Betul, karena apa yang dia lakukan mencerminkan bahasa cintanya dia. Mm-mm. Betul banget. Jadi apa yang dia harapin dalam sebuah hubungan kan juga bisa kelihatan tuh. Iya benar-benar Iya, makanya. betul banget. Ya pergi nonton bareng yuk. Nah. Itu udah mulai ditangkap nih. Iya, apa gitu ya. Iya. Terus senangnya apa? Yang pertama itu, yang kedua pelajari juga ternyata bahasa cinta pasangan kita. Mungkin kan kita tahu nih kalau gua act of service misalnya, Mm-mm. senengnya diapain tahu. Tapi kan kita nggak tahu kalau orang words of affirmation ternyata suka lo digombalin. Oh, Nah, iya, jadi iya. perlu mempelajari bahasa cinta pasangan kita gitu ya. Jadi karena love language itu mempelajari bahasa orang itu penting, sama pentingnya dengan mengetahui love language kita sendiri. Oh, pantes ya. Selama ini pasangan gua kalau mau tidur suka bilang I love you ya. Emang ya? Iya, tapi gua kalau udah teler nggak terlalu ngomong. Lu nggak balesin gitu? Iya, ternyata fatal ya sepertinya. Oh iya, ya mungkin iya. Oke, mulai sekarang akan saya balas ya. I love you. Iya betul. Mungkin kalau orang yang enggak words of affirmation takut digini. Kenapa sih lu gitu Iya, kali ya? Ngelindur kalinya. Iya, ngapain sih lu kayak gitu? Takutnya dari penerimaannya kayak gitu Iya, kan? iya. Tapi Padahal ternyata enggak. kita harus mengerti ya Iya, kalau kita mesti balas karena dia butuh itu. Betul. Nah, setelah tahu, terus kita pelajari, yang ketiga diskusiin. Nah, ya ini kayaknya Diskusiin. tahap lebih maju lagi ya. Betul, diskusiin perbedaan antara bahasa cinta gue dan lu gitu. Iya. Jadi Kita dan dia. sama-sama bisa memberikan respon yang Betul. sesuai dengan keinginan pasangan. Betul. Nggak mudah emang. Iya. Nggak mudah melakukan hal yang bukan jadi bahasa kita. Ya sama kayak kita belajar bahasa orang kali ya. Nggak mudah lah ngomong. Pasti terbata-bata. Pasti kaku. Perlu waktu buat belajar. Betul. Misalnya love language gue quality time. Heeh. Pasangan kita physical touch. Kayaknya kalau mau gitu, waduh, kayaknya Iya. ntar disangka jorok kah atau apa Nih gitu ada kan. maksudnya apa nih ya? Apalagi Iya. kalau masih pacaran ya. Betul. Nih, ini lu ke arah mana nih Nah, takutnya gitu. Bener. Nah, jadi penting banget mengetahui, pertama tahu dulu bahasa cinta kita, lalu mengerti juga bahasa cinta pasangan kita gitu. Karena relationship itu kan sifatnya dua arah. Nggak bisa cuma memuaskan salah satu pihak. Misalnya, lu nggak perlu, karena lagi cinta-cintanya nggak perlu lah ngertiin gue aja ngertiin lo. Gitu. Nah, iya. Pokoknya apapun Buat buat lu ya. iya. Nah, itu awalnya doang ya. Awalnya sebentar. Nah, kalau pengen ngobrol lebih panjang, lebih jauh, ya mesti ngerti dua-duanya. Benar. Maka dari itu teman-teman, yuk kita saling coba memahami love language antara kita dengan pasangan, kita dan sekitar kita, tentunya untuk menciptakan hubungan yang saling membangun dan saling berkembang. Iya, biar makin happy sama-sama ya. Iya. Ayo share love language kalian juga, siapa tahu kita bisa ngobrol lebih banyak soal love language ini. Dan thank you buat kalian semua yang udah mau ngeluarin waktu buat ngopi bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye.